Ya, teman-teman, hari ini masih di tanggal 25 bulan 12 ya. Kita update untuk emiten tanggal 24 bulan 12. Ini bagian ke-6 ya. Bagi yang baru gabung silahkan dibaca terlebih dahulu ya. Baik teman-teman, sembari teman-teman membaca, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, baik yang telah like, nge-share, yang subscribe, yang lama luar biasa, yang baru juga terima kasih. Terus yang memberikan doa-doa kepada saya, mudah-mudahan teman-teman juga diberikan kesehatan yang baik-baik terus teman-teman ya. Dan keluarga juga diberikan kesehatan juga buat teman-teman ya. Baik teman-teman yang telah memberikan super thanks ya selama ini ngedukung terus channel ini, mudah-mudahan terus berkembang ya, biar nanti teman-teman yang lain juga berkembang juga ya secara portofolio ya, mudah-mudahan. Baik teman-teman, langsung aja ya kita ke bagian ke-6, karena kata teman kita jangan lama-lama pembukaannya. Oke, baik teman-teman, baik. Oke teman-teman, langsung aja ya. Ada CPRO. CPRO ini pilihan teman kita. Ingat ya teman-teman, ini bukan update saham. Update saham itu bukan berarti istilahnya saya yang menentukan sahamnya ya. Tapi inilah emiten-emiten teman-teman yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar. Nah, untuk CPRO tahanan 1,1 juta ini sudah mulai ada mulai nih teman-teman ya. Sudah mulai tahanannya sudah mulai besar nih, besar-besar ya, 51 sampai 55 sudah mulai besar ya. Nah, itu smart money juga sudah mulai masuk terus ya. Sehat, smart money sudah masuk terus ya, tinggal pemicunya aja yang belum. Kemarin sempat diangkat kan ke angka 5, paling tinggi berapa, 54 ya. 54 terus dia ditenggelamkan lagi, dan kemarin itu pengangkatan di bulan apa nih? Di bulan Oktober, November, Desember ya. Nah, mungkin di 3 bulan itu untuk menyiasatin tidak kena FCA. Maka dia mau bertahan karena tidak kena FCA. Dan bandarnya langsung dia beli, langsung dia jualan dikit-dikit ya. Nah, kita lihat untuk hari ini CPRO ini tanggal 24 ini ya, sudah mulai riak-riak nih teman-teman. Soalnya sudah mulai memasuki masa-masa berapa nih transaksi hari ini? Cuma 2000 ya. Sedikit banget 2000 ya. Minimal sedikit banget 2000 teman-teman ya transaksinya. Oke, kita lihat di sini ada si YP, KK sama Expo di pasar nego ada nggak? Tidak ada. Kita cek untuk 1 bulan 10.000 RB. Nah, ini bukan apa namanya MI, ini bukan dari golongan bandar teman-teman ya. Kita lihat regulernya selama 1 bulan ini sampai bulan tanggal 24 ya. Kita all-kan. Untuk poren sih udah mulai ngambil ya, porennya ada dikit penjualan. Coba belum ngambil lagi poren ya 1 bulan ini. Coba cek nanti guys. Poren ada nih 3,4 ribu si AK ya, si BB ngejual. Kita domestik dulu deh. Ada AI, ada LG, ada XA nih. LG udah sudah masuk ke teman-teman ya, si AI juga sudah mulai masuk. Teman-teman sudah mulai masuk teman-teman, cuman tidak memimpin ya. Di sini ada si AI sama si LG sama si XA nih. Ini adalah broker-broker yang suka pakai UAI kan, artinya ini adalah bagian daripada bandar teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan si bandarnya sudah masuk, dan ditambah lagi si AI sama si LG sama si XA sudah masuk. Mudah-mudahan ini si bandarnya bisa melawan lah. Sama smart money juga sudah mulai terlihat bagus ya. Dimana ada kenaikan biasanya smart money suka ikut campur. Nah, makanya ketika smart money ikut campur, teman perhatikan ya. Di sini jualan, ada sini ada kempesnya ya, jualan. Maka bisa terjadi pengangkatan berikutnya. Maka teman-teman kalau yang sudah kuat nggak kuat dan angkat tangan bisa kabur ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman masih yakin dengan emitennya, dengan LK-nya yang ada peningkatan ya dari harga wajarnya, untuk PR ratio terutama berarti EPS ada peningkatan di 43, kemarin 35 sekarang 43, berarti ada peningkatan. Nah, untuk PBB-nya ada penurunan, cuman untuk PR ratio-nya bagus ya, ada peningkatan. Jadi secara kinerja sudah mulai bagus ya, tidak negatif. Intinya masih menghasilkan keuntungan per sahamnya. Oke, CPRO seperti itu teman-teman ya. Jadi smart money sudah mulai bagus. Sekarang tinggal pemicunya aja, karena pemicunya pasti datang daripada bandar lokal ya. Bandar lokal juga belum keluar, artinya masih banyak bandar lokal di dalamnya. Maka ini broker-broker yang masuk selama 1 bulan ini broker-broker keren juga. Mudah-mudahan cepat ada pemicunya biar bandar lokal pemicunya bisa ke atas. Dan sebelah kanan bid dan offer juga sudah mulai penuh, artinya sudah mulai bisa ditransaksikan dengan baik. Oke teman-teman, CPRO seperti itu ya. ENRG nyangkut di 250.
250 RS ini berarti ya pas MA ya. Nah bagus teman-teman ya. Nah teman-teman kalau teman-teman ngambil di MA ya, MA 10 ya, perhatikan teman-teman, contohnya teman-teman ngambil di sini. Nanti tunggu lagi MA 10 berikutnya teman-teman ya. Ini penurunannya berapa ya? Baru 15% teman-teman. Kalau saya sendiri sampai 20%-an baru. Nah, di yang saya gariskan di sini pas banget 20% lebih ya. Mungkin nanti pas ada penurunan di sini teman-teman, nanti perhatikan MA 10-nya ada pengambilan lagi nggak ya? Mungkin di sana teman-teman bisa average ya untuk yang suka average seperti itu. Karena saya juga melakukan seperti itu teman-teman. Ini sebenarnya sudah ada tanda-tanda kenaikan ke atas ya. Cuman sayang digagalkan. Nah, namanya juga bandar teman-teman ya. Ini juga sama nih 227-nya ada tanda-tanda kenaikan. Nah, ini kita hapus dulu ya tanda-tanda penurunannya. Teman-teman kalau sudah punya strategi ya, model teman-teman ngambil di MA 10-nya di sini nih. Teman-teman kalau punya strategi harusnya teman-teman sudah mempersiapkan diri untuk average berikutnya ya. Ya teman-teman contohnya ngambil di sini, kemungkinan kalau teman-teman bisanya harga itu bisa di 224 gitu kan. Angka 223, 221 gitu kan, bisa angka-angka atau angka 230-an itu mungkin average teman-teman. Kalau sekarang biarkan aja dulu dia melewati masa-masa downtrendnya. Kenapa MA 10-nya masih berada di atas candle ya. Tanda-tanda kenaikan sudah ada. Tenang saja, yang punya ENRG di angka 250 pasti kejemput ya. Harga wajarnya 300-an. Ya, harga wajarnya 300-an ini cenderung menurun ya. Harga wajarnya cuma 15 poin, 14 poin menurunnya ya. Tidak terlalu jauh. Nah, ini teman-teman sementara ini kan Bandar Lokal sama Poin masih jualan ya. Ini kemarin juga waktu sempat ngambil lagi di RS ini, cuman dia jualan lagi ya. Terakhir dia jualan teman-teman, si Bandar Lokalnya jualan. Kita cek deh tanggal 24-nya si Bandar Lokalnya siapa yang jualan. Ada BB, tumben BB ini ngejual nih. IN sama RG nih. MG, YJ sudah ngambil. Teman-teman juga sudah udah ngambil lagi ya. Nah, MG juga sudah mulai ngambil. MD kalau golongan bandar mah teman-teman, golongan bandar ya dia kalau ngambil di harga berapa aja dia pintar gitu kan, dia bisa cuan lah. Nah, untuk Poren sekarang sudah masuk lagi, Poren masuk ya. Ada CC teman-teman masuk ya. Kita grosskan. CC tidak ngambil bulat ya, ngambil 41 jual 8,2. BK ngambil 15 jual 15. Artinya tinggal sisa sedikit. AK juga keluar, ngambil 20 jual 2000. ZP mana ZP? Ngambil 2600 jual 700. Berarti sedikit penjualannya, makanya terdeteksi di sini dia ada pengambilan lebih dari 1,4 miliar ya. Kita netkan. Nah, CC udah mulai ngambil. Nanti perhatikan aja walaupun CC sudah ngambil teman-teman ya, tapi tetap harus perhatikan MA 10-nya. Sekarang juga sudah mulai downtrend, tetapi ke downtrendnya ini kadang-kadang menjadi siasat mereka ya. Kadang-kadang downtrend seperti ini jadi siasat mereka, ada pantulan ya. Maka lebih baik teman-teman tunggu aja MA 10-nya di bawah candle. Itu pertanda dia akan uptrend, dan ingat si MA 10-nya lagi menghadap ke atas ya. Itu tanda-tanda dia mau ke atas, biasanya seperti itu ya. Nah, kenapa yang kemarin gagal di sini teman-teman ya? Dia open gap up di sini nih, open gap up ya. Open gap up artinya dia harus menyelesaikan PR dulu ya. PR-nya terselesaikan, kebablasan. Padahal sudah ada pungutan daripada Bandar Lokal di sini ya. Bandar Lokal juga ngambilnya di sini malah jualan ya. Artinya dia cenderung seperti ngeprank aja 2 hari ini ya. Terus ngebuangnya agak lumayan banyak gitu kan. Smart Money kemarin sempat ngambil banyak, sekarang kemarin jualan tanggal 24 ya. Nah, teman-teman kalau penurunannya dari harga tertingginya berapa nih ke angka 250 itu 17% ke sini, 29% ke sini, 36%. Harusnya sudah cukup sih ini dibalikin arah ya. Harusnya mungkin tidak terlalu tinggi ya, cuman pembalikan aja biasa di 30%-an ya. Biasanya ya, tunggu aja sampai ke angka 191 ya. Kita lihat ENRG ini untuk ENRG. Jadi setiap pembelian teman-teman, setiap teman-teman beli sebuah emiten harus punya rencana. Nah, ini dalam posisi murah, kalau 250 dalam posisi murah juga teman. Jadi santai aja. Teman-teman itu beli dalam kondisi murah banget ya.
Kalau murahnya di angka 295, jadi teman-teman ketika teman-teman beli 250 itu dalam posisi murah. Murah malahan bukan murah, murah banget ya. Soalnya di sini harga murahnya aja 302, 300-an. Target mungkin bisa ke angka 392. Apakah bisa ke atas? Bisa aja teman-teman. Ini kemungkinan masih bisa, soalnya ini masih di harga bawahnya ya. Pernah ke harga 61 perak ya energi ini ya. Dicedotkan sama dia, dicedot itu ya. Kita lihat saham ENRG. Kita lihat maksimalkan. Nah, ini butuh teman-teman yang seperti ini. Nah, betul lagi di bawah banget, dan dia pernah menyentuh harga tertingginya sekitar berapa nih? 12.000 ya. Tapi jangan tinggi-tinggi lah, teman, itu kan dari harga IPO. Setelah dijerumuskan kan harga wajarnya cuma 300 gitu kan, berarti 300 lebih dikit dah, atau enggak setengahnya lebih daripada 300, 400 mungkin masih bisa gitu kan. Cuman teman-teman harus perhatikan juga area-area sininya ya. Nah, area kemarin 400 masih bisa atau 400 ya. Ini berapa ini? 398, berarti benar kalau 400 masih bisa teman-teman. Cuman kalau lebih daripada itu ya minimal harga wajarnya dibagusin lah. Kenapa? Ya biar nanti istilahnya si bandar juga enak naikinnya gitu kan. Punya dasar gitu kan, punya dasar naikin. Kecuali kalau emiten-emiten yang emang dikuasain sama bandar teman-teman. Ya, ini belum melihat dia ke harga tertingginya selama 10 tahun ya. Belum pernah melihat lagi selama dia juga di tahun 2005 belum pernah menyentuh harga tertingginya. Kalau bandar biasanya dia kalau punya harga tertinggi 300 ya dia akan kembali ke 300 lagi, baru dikembasin ke bawah. Kalau dia punya harga tertinggi 6.000 biasa ke 6.000 lagi. Itu biasa kalau dikuasain sama bandar. Kalau dikuasain sama istilahnya sedikit bandar dan kebanyakan banyak yang hitung ya seperti inilah teman-teman ya. Dia cenderung ngikutin harga wajarnya ya. Harga wajar 300 yang ngikutin aja itu teman-teman dia. Mungkin paling tinggi 400 gitu ya. Tapi kalau bandarnya pingin ke harga lebih ya bisa aja teman-teman, bisa aja. Karena selama 1 tahun ini belum gitu kan ya. Semenjak dia dijebloskan hanya mampu ke harga tertingginya itu di atas harga murahnya. Hanya 3.400, maka untuk ke 400 mungkin masih bisa gitu kan. Berarti kan sedikit di harga wajar gitu, agak sedikit di harga wajar. Sekitar setengahnya harga 1,5 lagi harga wajar gitu kan. Harga wajarnya 300, berarti kalau ditambah lagi setengah ya sekitar 400-an lah segitu teman-teman. Jadi saya mengandalkan ke angka 300 sangat wajar sekali. Oke teman-teman, untuk energi tenang aja, walaupun ada tanda-tanda penurunan tapi secara harga wajar masih 300. Mudah-mudahan nanti kuartal 4 keluarnya bisa lebih bagus lagi. Cuman dari pungutan bandar lokal cenderung ke bawah, tapi bandar foreign sudah mulai akumulasi ya. Bandar foreign sudah mulai akumulasi banyak dari mulai tanggal 19 Desember. Itu dari saya teman-teman. Kita perhatikan MA10 kalau mau average, nanti MA10-nya di bawah candle dan upayakan MA10-nya bagi menunjuk ke atas. Mungkin seperti itu ya teman-teman untuk ENRG. Kita lanjut, ada Bumi. Ada Bumi melorot ya. Ada satu lagi nih garis di 105 yang harus dikerjakan PR-nya sama di angka berapa nih? 96 ya. Ini juga lagi didatarkan dan dia sudah memperlihatkan nih si ekor merah ya. Si ekor merah sudah memperlihatkan ke bawah. MA10-nya juga sudah mulai di atas candle, artinya dia sudah mulai downtrend. Kemarin saya pikir sih dia dijaga di angka 128, ternyata tidak mau ya. Tetapi ingat teman-teman, selama penurunannya ini bandar lokal akumulasi. Perhatikan bandar lokal, dia akumulasi dari tanggal 12 Desember tapi ada pembuangan. Dan 2 hari terakhir dia akumulasi. Kita cek tanggal 23-nya aja. Nah, tanggal 23-nya aja siapa yang bandar lokal akumulasi. Ada CC, ada SS, ada ZW. Cenderung brokernya broker yang suka dipakai sama bandar ya. Nah, ini pertanda baik teman-teman, tinggal tunggu aja MA-nya. Mudah-mudahan si MA-nya sudah mulai di bawah karena itu akan tanda-tanda kenaikan. Dan seperti biasa ketika MA10-nya di bawah karena dia cenderung ke atas. Oke teman-teman, untuk Bumi ini lagi dikuasain sama bandar lokal ya. Bandar foreign bagaimana? Bandar foreign cenderung jualan ya. Terakhir aja dia jualan 10,9 miliar ya. Terakhir tanggal 24, coba cek. Nih, kelebihannya itu sekitar 10 miliar dia jualan ya. Yang nerimanya tidak sampai 1 miliar satu brokernya ya.
Cuman untuk domestiknya banyak YPCCSS yang menerima. Dan ini biasanya broker-broker keren, HD, YJ, mungkin emang sebagian ada retail juga di situ ya. Semua broker itu ada retailnya, cuman ada broker-broker kayak YP itu imbang ya antara broker foreignnya ada, YP itu terus bandar juga ada karena sering dipakai Uwei. Terus ada retailnya juga banyak, scalpernya juga banyak di YP itu ya. Di HD juga sama. Tapi kalau YJ biasanya kebanyakan dia suka pakai bandar teman-teman ya. Sama ZP juga sama MG. Oke teman-teman, jadi bumi ini lagi diakumulasi sama bandar lokal ya. Kita satuin deh dari tanggal 16 Desember. 16 Desember. Seminggu ya. Nih si NI, CC, BBB masih ada di dalam, SS masih ada di dalam. Artinya cenderung walaupun turun aman ya, cenderung aman karena pengambilannya sudah mulai ada. Ya wajar kalau mereka pingin harga bawah. Nggak mungkin gitu istilahnya kan akumulasi harga atas gitu, kecuali harga atas di jualan udah habis, dia disideway-kan, dia akan apa? Model di sini teman-teman. Saya pikir di sini kemarin, waduh, ini mau sideway atas nih gitu kan. Ternyata saya batasin kan di area sini nih, jeblos. Ya udahlah, kalau jeblos ya kita harus pasrah gimana gitu kan. Pada MA10-nya sudah bagus gitu kan. Nah teman-teman perhatikan nanti ketika ada gap seperti ini ya, udah 2 kali kan gap seperti ini terjadi dan akhirnya dia dijebloskan. Ini menjadi, kalau saya itu suka diteliti teman, oh kenapa ada gap, berarti SMA sebelumnya gagal. Sudah ada 2 kan. Energi juga sama kan, energi juga ketika dia up di 10% nya, 10% juga MA10 nya udah ngangkang gitu, ngangkang lagi, udah mulai ngangkat gitu kan, di bawah tapi bikin gap, ternyata dia gagal. Coba perhatikan teman-teman energi ini. Ini kalau saya memperhatikan suka dari nanti teliti bagaimana nih ya, ketika MA sebelumnya ada gap dikit kan, nah ternyata gagal. Nah, mungkin itu ada satu pertanda, tapi hanya baru meneliti sebagian aja. Mungkin nanti kita akan teliti lagi beberapa emiten yang melakukan seperti ini. Maka nanti akan menjadi kedepannya teman-teman, kedepannya itu akan menjadi referensi karena membuat teman-teman oh seperti ini gitu kan. Karena beberapa kali saya sudah melihat seperti ini itu gagal untuk up ke atas ya. Oke teman-teman, untuk bumi jadi masih ada pungutan daripada bandar lokal walaupun ada penurunan. Cenderung teman-teman yang nyangkut di atas juga tenang teman-teman. Saya aja menargetkan ke angka 197 ya, 199 lah. Kurangin ya 5 tik atau enggak 10 tik gitulah dari harga target, mungkin bisa kejemput ya. Ini juga sudah mulai dipungut lagi sama bandar lokalnya walaupun bandar foreign ngejual. Ini juga mulai sideways lagi, tapi tanda-tanda penurunan masih ada karena CMA 10-nya masih berada di atas candle ya. Nanti mungkin ada kenaikan sementara ke 132 ataupun ke 124 untuk menembus PR-nya dulu. Nah, sebetulnya teman-teman ya, tetap hati-hati ya. Ini tuh tunggal 105 Sano lagi sama 97 ya. Dan mudah-mudahan MA 10 sih sudah mulai di bawah candle ya, jadi tidak terlalu terjerumus di MA 200-nya. Lanjut. Ada IELS. Nah, saya teman-teman kadang-kadang kalau teman-teman sudah melihat begini, kenapa sih pada tertarik sama yang begini gitu loh. Saya malahan dulu aja waktu kita ngebahas itu karena banyak yang nyangkut teman-teman di sini. Saya kan udah ngasih tahu sejak bulan apa nih? Ini target ketiga tanggal 26 bulan 10. Silahkan teman-teman periksa video saya tentang IELS tanggal 26 bulan 10 ya, itu sudah saya bahas. Kenaikannya udah saya bahas, titik yang paling yang paling tingginya udah saya bahas ya. Semenjak ini tidak ada lagi ngebahas lagi. Kenapa? Saya bilang udah pada ketembus apa bagaimana? Saya bukan ngetawain tapi saya suka ketawa aja. Jadi saya ini udah ngebahas udah lama IELS itu ya. Dulu itu ngebahas teman-teman kita banyak yang nyangkut kan. Nah, saya kan kasihlah target-target kenaikannya dan semua target kenaikan ketembus kan. Dari mulai yang terkecil nih 65, 86, 85, terus 109 dan 118. Ini adalah target yang ketiga, sudah selesai teman-teman. Saya tulisin deh tercapai tanggal berapa kemarin di sini ya. Tanggal 24, pas 24-nya. Nah,
Udah, sebenarnya pengawalan saya sudah selesai harusnya teman-teman. Jadi teman-teman yang awal nanyain sudah ketebus harusnya. Nah teman-teman ini mau nyangkut lagi. Enggak, santai aja sama saya, santai aja teman-teman ya. Kita hapus-hapusin dulu ya. 1 udah ketembus, 2 udah ketembus, 3 sudah ketembus, dan ini juga 4 udah ketembus. Tinggal 1 lagi di sini teman-teman. Tinggal 1 lagi. Ini buat apa namanya, buat sejarah aja teman-teman, buat sejarah aja. Saya biarkan di situ ya buat sejarah. Nanti teman-teman yang lain ketika mau lihat screenshotnya silahkan diperiksa. Terus kita tulis target deh. Nah ini target yang ke-4 berarti ya. Target ke-4 nih. Jadi semua aksi kepala merahnya semuanya sudah tercapai teman-teman. Tinggal 1 lagi, tanggal berapa sekarang? Tanggal 25 ya. Bulan 12 24. Nah, udah ya. Sekarang teman-teman jangan fokus ke sini dulu ya. Jangan fokus ke target ini dulu. Jangan fokus ke target sini, jangan fokus. Mendingan teman-teman fokus dulu ke arah penurunannya ya. Ke arah penurunannya. Pertama, di sini dia akan kembali ke angka 58. Pastikan teman-teman kalau mau ngambil dia akan kembali 58. Apa strateginya? Teman-teman silahkan teman-teman pikirkan average mau cut loss. Kedua, dia akan pergi lagi turun lagi ke 77. Ketiga dia sorry. Salah klik. Kedua akan ke 78. Ketiga dia akan turun ke angka 104. Teman-teman punya strategi enggak ketika teman-teman nanti turun di area sini? Apakah strategi average, strategi cut loss, atau strategi biarkan? Nah itu harus diperhatikan sama teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Untuk target selanjutnya di angka 151 kan tinggal dikit lagi teman-teman, 149. Paling berapa persen lagi ya, paling berapa persen lagi nih. Jangan berharap kalau sudah tinggi begini pinginnya ketinggian mulu. Nanti kalau sudah jatuhnya sakit, udah 150%. Saran saya tinggalkan. Udah mau naik lagi juga silahkan. Ini target saya pinginnya setelah penurunan. Ya target ini setelah penurunan, bukan saat ini. Ya kalau saat ini tercapai ya silahkan aja. Cuman saya pinginnya itu ini penurunan. Soalnya dari sini ini kalau enggak udah kena namanya UMA teman-teman. Udah harus kena UMA ini. Dia punya 3 candle tinggi seperti harus kena UMA harusnya. Ya. Kalau enggak kena UMA ya dia paling kena suspend 1 hari. Kalau dia ngelanjutin lagi ke sana bisa 2 kali gitu kan, bisa di FCA kan ya. Jadi teman-teman sudahi saja teman-teman yang mau ngambil. Kalau yang istilahnya dari bawah lanjutkan, juga jangan serakah. Saya bilang teman-teman, jangan serakah ya. Karena kalau yang dari bawah ini sudah cuannya udah luber ya, 126%. 100% itu udah luar biasa teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, itu saran dari saya. Apakah akan kenaikan? Saya aja menarikkan ini keempatnya harusnya udah selesai dong gitu kan. Apa yang saya bicarakan harusnya udah selesai. Cuma kalau teman-teman menanyakan lagi, udahlah teman-teman, kembalikan ke hukum dasarnya. Beli saham itu di bawah. Andaikan dia ke atas, biarkan aja, lihatin aja. Nanti setelah itu baru teman-teman beli. Ya, setelah itu baru teman-teman beli. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk jangka panjangnya. Perhatikan ini 5 tahunan, untuk 5 tahunan. Dia pernah menyentuh harga atasnya. Nah, apabila dia sudah harga tinggi seperti ini dan dia kembali lagi ke sini, berarti si AYLS ini punya bandar di dalamnya. Dan ingat hukum bandar apa? Beli di bawah, jual seatas-atasnya. Ingat itu bandar teman-teman. Jadi teman-teman kalau punya AYLS, beli di bawahnya aja. Dia dikasih kesempatan kok ketika pucuknya itu tahun 2022 dijebloskan ke tahun 2022 yang sama di bulan November ini, angkat bulan Maret 1 tahun dia dijebloskan. Nah ini apakah ini akan ada kenaikan selanjutnya? Bisa jadi teman ini, bisa jadi karena orang teman-teman kadang-kadang istilahnya suka beli saat break gitu ya, break beli gitu kan. Nah seperti itu teman-teman ya, teman-teman ini harus ini harusnya dia kena ini dulu apa namanya, kena penurunan dulu sebentar
ya, kena koreksi dulu, harus kena koreksi dulu. Kalau tidak kena koreksi, hati-hati dengan namanya UMA dan suspend ya. Karena peraturan bursa sekarang ketat, teman. Walaupun sudah break teman-teman. Biasanya teman-teman suka beli ketika break ya. Ketika break, kalau saya enggak. Pinginnya kita beli itu di bawahnya. Nah, itu salah satu mungkin keinginan saya seperti itu. Jadi andaikan kalau kita beli di bawah lagi kan bisa ke bawah lagi ke angka 53 gitu kan. Kadang-kadang saya suka gini teman-teman ya. Maaf ya. Ini kenapa di 53 nggak ada yang beli gitu kan. Kenapa waktu di udah tinggi pada yang beli? Nah, itulah cikal bakal nyangkut, teman-teman. Ini adalah cikal bakal nyangkut. Ke atas sudah tinggi 150, ke bawah banyak turunan yang harus dikerjakan lagi. Mau cut loss sudah ke kedalaman, mau average takut di mana karena takut turun lagi. Itu, teman-teman ya. Kalau sekarang sudah saatnya mereka yang di sini udah take profit sama udah keluar. Maaf ya, saya marah-marah ya. biar namanya ke depannya teman-teman nanti lebih baik. Ingat, lebih baik teman-teman nunggu di bawah naik untuk cuan daripada teman-teman naik untuk kejemput. Itu saran dari saya ya. Oke teman-teman, tapi kalau ada yang memaksakan ngambil scalping. Kalau teman-teman mau ngambil lagi, tunggu koreksi. Ini naiknya sudah tinggi ya. Tunggu koreksi bisa ke arah 104. Kalau dikasih ada kenaikan sedikit, kalau enggak di angka 78 suka ada kenaikan sedikit. Manfaatkan kenaikan sedikit itu. Perhatikan sejarahnya. Nih sejarahnya. Ya. Jadi besok ditentukan sama si candle merah nih. Kalau merahnya berbentuk seperti ini lagi, si kepala merah, artinya dia betul mau turun tapi suatu saat akan ke situ lagi. Tapi kalau si kepala kembar, nah kita lihatin aja kapan biasa sok turun agak dalam dulu ya. Walaupun ini sudah jauh MA10-nya teman-teman, udah jauh banget. Ini ya saya pikir sih lebih baik teman-teman bisa naik ke atas. Cuman saya sarankan lebih baik janganlah teman-teman ya. Kalau mau tunggu koreksinya aja. Koreksinya mungkin ya, ini kan banyak PR yang harus dikerjakan gitu kan. Cuman kalau lihat dari sejarahnya dia pernah ketinggi, artinya dia pernah diangkut sama bandar sampai ke angka 448. Maka teman-teman silahkan aja gitu kan. Kecuali kalau bandarnya pingin ke situ ya silahkan aja gitu kan. Karena si bandar juga belum jualan. Nah, ini harapannya si bandar belum jual, si bandar lokal ya. Ini kan pemicunya bandar lokal nih, si bandar lokal belum jualan. Nah, ini menjadi pertanda bisa aja ke arah atas lagi. Cuman kalau koreksi dulu itu akan lebih baik lagi. Biarkan dia meninggalkan jejak untuk penurunannya. Cuman untuk naiknya lebih baik koreksi lagi. Kalau koreksi udah bagus teman-teman. Mau naiknya udah tinggi banget soalnya teman-teman nih. Ya. Udah tinggi banget nih. Udah sekian 100% lebih, 140 ya. Sudah tinggi maksamahan. Ini khawatir. Kalau koreksi aja terus si MA10-nya tidak putus aja itu akan lebih baik lagi. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Jadi untuk ILS kita lihat bandarnya dulu. Ini sebenarnya bandarnya masih ada teman-teman di dalam nih. Perhatikan dari tanggal 19 Desember ya, tinggal scalpingan aja lah teman-teman. Kalau mau naik ke atas ya silahkan aja teman-teman kalau tahu resikonya ya. LG ya, 1 miliar masih ada 1 miliar teman-teman si LG ya. Poren ada siapa di sini? Poren sudah jualan ya si tanggal 23 ya, tanggal 24-nya. Si AWA aja udah, si SQ aja udah go ya. Nih udah pada go ya. SQ udah go. AK ini sisa doang teman-teman. Si Poren berhasil jualan dengan baik ya. Dengan baik. Jadi ini Poren aja sudah jualan, tinggal si bandar lokal yang belum jualan. Nah, bandar lokal jualannya cenderung seperti itulah teman-teman, seperti ini. Ya, teman-teman seperti itu. Tapi teman-teman kalau mau ikut scalpingan silahkan aja scalpingan teman-teman ini, karena kalau scalpingan kan harus seperti ini. Kalau scalpingan di sini kan nggak mungkin. Kalau aja scalpingan aja teman-teman. Jadi kalau yang swing sebenarnya sih udah pada take profit ataupun udah pada kejemput ya, karena target yang saya targetkan juga udah tercapai semuanya gitu kan. Nah, jadi teman-teman kalau mau ngambil ya silakan aja teman-teman. Ini ada penurunan di 105, ada penurunan di 177, sama 57, sama terakhir di 53. 52 ini harus terpenuhi di sini teman-teman nanti ke depannya. Kalau lagi naik ya jangan dipikirin ini dulu gitu. Cuma teman-teman harus dikasih tahu juga area penurunannya. Kalau kenaikan 1151 ada target saya, target keempat gitu. Malahan saya juga menarikkan ke angka 185 gitu kan. Cuman
Kalau naiknya begini, saya juga hari khawatir dia biasa turun ke bawah lagi. Ya. Oke. Walaupun bandar sudah ngambil banyak, tapi ini bandar bisa terkoreksi dengan UMA. Kalau dia meneruskan akan kena UMA dan kena suspend kalau dia memaksakan diri untuk ke atas. Kecuali kalau dekat dengan BE gitu ya. Ini bandarnya mungkin ada dispensasi seperti dulu saham PC gitu. Naiknya keren banget. Kalau ini kan naiknya serentak. Jadi hati-hati aja teman-teman ya. Kalau mau scalpingan aja, kalau teman-teman mau swing ya tunggu aja koreksinya. Karena walaupun ini nggak di istilahnya di suatu saat dia juga akan ke harga atas kok. Kenapa? Karena dia punya sejarah ke harga atas. Punya sejarah. Lebih baik tunggu koreksinya dulu, habis koreksi peng ke atas. Bisa jadi seperti itu ya. Oke, IELTS sampai itu ya. Kita tutup dulu untuk sekarang nih, kita lanjutkan lagi nanti mungkin setelah setelah video ini kita lanjutin lagi untuk update-nya karena waktu untuk sekarang itu agak terbatas ya. Baik teman-teman, sekian dan terima kasih. Ciao ya.